warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eza dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan manajemen modal kerja. Modal kerja juga disebut sebagai modal kerja bersih. Modal kerja merupakan selisih antara total aset lancar dengan kewajiban lancar. Apabila kewajiban lancar itu lebih besar dari aset lancar, maka menunjukkan bahwa modal kerja bersih perusahaan negatif, yang artinya perusahaan tidak mampu membayar hutang bisnisnya saat ini. Apabila aset lancar itu lebih besar dari kewajiban lancar, maka menunjukkan bahwa modal kerja bersih perusahaan itu positif. Artinya perusahaan itu mampu membayar kewajiban lancarnya dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Pada komposisi modal kerja, manajer keuangan tidak bisa secara bebas untuk memilih jumlah investasi dalam persediaan, piutang, dan juga hutang. Karena jumlah tersebut itu bergantung pada sebagian besar operasional perusahaan dan juga industri tempatnya berada. Nah, lalu gambar tersebut menunjukkan kepentingan relatif dari model kerja di berbagai industri. Misalnya, aset lancar mencapai hampir 75% total aset buku perusahaan farmasi, tetapi kurang dari 10% dari total aset buku rel kereta api. Nah, untuk beberapa industri, aset lancar pada dasarnya berarti persediaan, bagi yang lain itu berarti piutang atau uang tunai dan surat berharga. Nah, perusahaan retail seperti makanan, toko makanan, terus pakaian dan juga toko pakaian dan lain-lain itu memiliki persediaan yang besar. Nah, piutang itu relatif lebih penting bagi produsen mobil. Nah, uang tunai dan sekuritas merupakan bagian terbesar dari aset lancar perusahaan komputer dan juga farmasi. Tabel ini menyajikan raca modal kerja untuk 4 perusahaan Amerika Serikat. Yang pertama ada Cummins, lalu Messi, Entergy, dan juga JB Hunt. Kita mulai dari perusahaan Cummins. Di sini dapat dilihat bahwa Cummins itu menyimpan banyak sekali persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan juga barang jadi menunggu penjualan. Nah, persediaannya sebesar 3.146 juta dolar adalah 17,5% dari total aset buku. Lalu sekitar 3,5 miliar dolar dalam bentuk piutang, tetapi utang bahkan lebih besar sekitar 4,1 miliar dolar. Cummins pada dasarnya membiayai asetnya saat ini sebagian dengan hutang dagang, karena sebesar 4,1 miliar itu masih harus dibayar kepada pemasok. Lalu kita menuju pada perusahaan Messi. Dapat dilihat bahwa aset Messi saat ini didominasi oleh persediaan juga. Nah, rak dan juga gudangnya itu penuh dengan barang-barang yang menunggu dijual ke pelanggan eceran. Aset lancar lainnya jauh lebih penting. Akan tetapi kewajiban lancar yang paling penting adalah hutang dagang sekitar 5,3 miliar dolar. Seperti Cummins, Messi mendapat pembiayaan jangka pendek dengan menangguhkan pembayaran kepada pemasok. Lalu untuk perusahaan Entergy, di sini persediaannya kecil karena sangat masuk akal sekali bahwa kan perusahaan Entergy ini adalah perusahaan listrik, jadi kan produk utamanya itu juga listrik. Nah, listrik itu kan tidak dapat disimpan dan harus diproduksi pada saat diproduksi. Nah, perhatikan juga bahwa di sini kewajiban lancar Entergy itu termasuk sekitar 2,2 miliar dolar hutang yang jatuh tempo di tahun mendatang. Untuk kewajiban lancarnya itu lebih besar dari aset lancarnya, sehingga modal kerja bersih negatif sedikit di bawah 1 miliar dolar. Tidak ada yang aneh atau berbahaya tentang modal kerja negatif pada perusahaan Entergy ini. Lalu untuk JB Hunt, itu sebuah perusahaan yang jauh lebih kecil daripada 3 perusahaan lainnya yang dapat dilihat tadi pada tabel tersebut. Nah, tidak memiliki persediaan sama sekali. Nah, JB Hunt ini hanya mengangkut barang, dia tidak membeli dan menahannya dalam persediaan untuk dijual kembali. Nah, modal kerja Hunt itu didominasi oleh posisi besar dalam piutang, yaitu 21,2% dari total aset, dan utang itu 16,8% dari total aset. Nah, itu tidak menggunakan pembiayaan hutang jangka pendek. Sebagian besar perusahaan menyimpan persediaan dalam bentuk bahan mentah, barang dalam proses,
dan barang jadi yang menunggu untuk dijual dan juga dikirim. Tetapi perusahaan itu juga tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, misalnya mereka bisa membeli bahan dari hari ke hari sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kemudian perusahaan itu akan membayar harga yang lebih tinggi untuk memesan dalam jumlah yang kecil, dan mereka itu akan mengambil risiko penundaan produksi jika bahan tidak dikirim tepat waktu. Maka dari itu, perusahaan juga dapat menghindari risiko itu dengan cara memesan lebih dari kebutuhan yang mendesak untuk perusahaan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat menghilangkan persediaan barang jadi dengan hanya memproduksi apa yang mereka harapkan untuk dijual besok. Tetapi dengan cara seperti ini juga dapat merugikan bagi perusahaan, karena persediaan yang kecil barang jadi itu dapat berarti produksi perusahaan tersebut berjalan lebih pendek dan lebih mahal. Mungkin tidak cukup untuk memenuhi peningkatan permintaan yang tidak terduga. Untuk selanjutnya, produk kawat apron itu menggunakan 255.000 ton kawat per tahunnya. Nah, misalkan Akron itu memesan kiton sekaligus dari pabrik. Tepat sebelum pengiriman, Akron tidak memiliki persediaan. Lalu, setelah pengiriman, Akron mempunyai persediaan sebesar kiton. Nah, jadi persediaan kawat Akron itu dapat digambarkan dengan gambar ini. Nah, gambar tersebut menyatakan bahwa perusahaan Akron itu akan menunggu persediaan bahannya sampai habis, lalu akan memesan bahan persediaannya dalam jumlah yang sama atau konstan. Jadi itu intinya Akron itu sudah memesan persediaan bahan dan tersedia. Nah, lalu Akron itu akan menunggu barangnya itu sampai habis. Lalu di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya, perusahaan tersebut itu akan memesan kawat dengan jumlah yang sama. Nah, lalu dalam persediaannya, pertama, Akron itu melibatkan biaya penanganan dan juga pengiriman. Yang kedua, biaya tercatat seperti biaya penyimpanan dan juga biaya peluang modal yang diinvestasikan dalam persediaan. Nah, perusahaan Akron dapat mengurangi biaya pesanan dengan menempatkan pesanan yang lebih sedikit dan lebih besar. Nah, di sisi lain, ukuran pesanan yang lebih besar itu meningkatkan jumlah rata-rata yang disimpan dalam persediaan, sehingga biaya penyimpanan meningkat. Ini adalah contoh soal bahwa tadi sudah dijelaskan perusahaan Akron itu memproduksi kawat sebesar 255.000 ton kawat per tahun. Nah, perusahaan Akron itu melibatkan biaya pesanan tetap sebesar $450 dan biaya pengangkutan persediaannya sebesar $55 per ton. Nah, lalu berapakah economic order quantity-nya? Nah, economic order quantity dapat dituliskan seperti ini rumusnya. I sama dengan akar dari 2 kali penjualan dikalikan biaya per pesanan dibagi biaya pengangkutan. Jadi Q sama dengan akar dari 2 kali 255.000 dikalikan 450 dibagi 55 sama dengan 2043 ton. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat pada gambar ini bahwa apabila atau ketika ukuran pesanan itu meningkat, biaya pemesanan itu turun dan biaya penyimpanan persediaan meningkat. Lalu total biaya diminimalkan ketika terdapat penghematan biaya pesanan sama dengan kenaikan biaya penyimpanan persediaan. Dari rumus tersebut didapatkan hal-hal penting dari manajemen persediaan. Yang pertama, tingkat persediaan yang optimal itu melibatkan pertukaran antara biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan. Yang kedua, biaya tercatat termasuk biaya penyimpanan barang serta biaya modal yang terdapat dalam persediaan. Yang ketiga, perusahaan dapat mengelola persediaannya dengan menunggu sampai mencapai tingkat minimum dan kemudian mengisinya dengan memesan jumlah yang telah ditentukan. Yang keempat, ketika biaya penyimpanan tinggi dan biaya pemesanan rendah,
sangat masuk akal sekali untuk lebih sering memesan dan mempertahankan tingkat persediaan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, tingkat persediaan tidak meningkat secara proporsional dengan penjualan. Selanjutnya ada manajemen kredit. Manajemen kredit ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendata, mengumpulkan, serta menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Nah, piutang sendiri muncul karena adanya penjualan secara kredit kepada pelanggan untuk perusahaan yang memproduksi suatu produk atau kredit dalam bentuk jasa. Nah, manajemen kredit ini yang dilakukan perusahaan bertujuan agar perputaran yang terjadi mulai dari penjualan kredit sampai pada pelunasan dapat berjalan dengan lancar, sehingga tidak menyebabkan penumpukan modal yang berakibat pada terhambatnya operasional perusahaan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan dalam manajemen piutang. Yang pertama yaitu ada persyaratan penjualan. Persyaratan penjualan ini merupakan sebuah mekanisme yang disepakati antara penjual dan pembeli mengenai transaksi pembayaran yang akan dilakukan. Pada persyaratan penjualan, perusahaan dapat menerapkan seperti jumlah potongan, jangka waktu pembayaran, potongan tunai, dan syarat-syarat yang lainnya. Tetapi pada setiap perusahaan itu memiliki kebijakan penjualan kredit yang berbeda-beda, tergantung yang dipilih manajemen pada perusahaan tersebut. Perusahaan dapat membuat termin pembayaran untuk setiap penjualan kredit. Contohnya itu seperti 2/10 N30. Artinya jika pembeli dapat melunasi hutangnya dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka akan mendapat potongan pelunasan sebesar 2%. Tetapi jika pembayaran dilakukan lebih dari 10 hari, maka konsumen harus membayar penuh dengan batas akhir pada 30 hari setelah transaksi dilakukan. Selain itu, perusahaan juga dapat memberlakukan syarat end of month atau IOM dengan contoh seperti 8/10 IOM. Artinya pembayaran mempunyai jatuh tempo di akhir bulan berjalan. Namun ketika pelunasan pembayaran dilakukan di 10 hari setelah tanggal transaksi, maka bisa memperoleh potongan pembayaran hingga 8%. Langkah kedua yaitu ada perjanjian pembayaran. Perjanjian pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu open account dan yang kedua yaitu commercial draft. Untuk open account sendiri dapat dilakukan dengan cara penjual mengirimkan barang kepada pembeli tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayarannya sendiri dilakukan setelah barang tersebut laku atau dalam waktu 1 sampai 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk yang komersial draft atau surat wesa dagang dilakukan dengan cara penjual menuliskan surat kepada pembeli yang berisi perintah kepada pembeli untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang pada waktu tertentu di masa mendatang. Apabila si pembeli menyetujui, maka dia akan menandatangani draft tersebut sehingga draft tersebut dapat diperjualbelikan. Apabila penjual membutuhkan uang sebelum jatuh tempo pembayaran, maka dia dapat menjual wesel tersebut kepada pihak lain yang nantinya pihak lain tersebut akan menukarkan wesel itu ke pembeli saat wesel itu jatuh tempo. Komersial draft sendiri terbagi menjadi 3 waktu pembayaran. Yang pertama yaitu ada side draft, yaitu draft yang dibayar sesaat setelah diperlihatkan pada pembeli. Jadi mungkin pembayarannya dilakukan sebelum barangnya tiba di tempat pembeli karena draft dikirim melalui kapal laut. Yang kedua yaitu ada arrival draft, yaitu draft yang dibayar sesaat setelah barangnya datang. Yang ketiga yaitu ada date draft atau time draft, yaitu draft yang pembayarannya dilakukan pada tanggal tertentu atau beberapa hari setelah tanggal tersebut. Langkah ketiga yaitu ada analisis kredit. Analisis kredit ini diperlukan
perusahaan untuk menilai kemampuan pelanggan dalam melunasi hutangnya kepada perusahaan. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menganalisis calon pelanggan kredit tersebut. Yang pertama yaitu untuk pelanggan lama atau yang sebelumnya pernah bertransaksi dengan perusahaan, maka perusahaan dapat melihat dari track record pelanggan dalam membayar hutang sebelumnya, apakah membayarnya tepat waktu saat jatuh tempo atau lebih dari jatuh temponya. Hal tersebut dapat menjadi dasar perusahaan untuk memberi kredit kepada pelanggan untuk transaksi berikutnya. Nah, untuk pelanggan yang baru atau yang akan melakukan transaksi pertama kali kepada perusahaan, maka perusahaan dapat melihat kinerja pelanggan tersebut berdasarkan laporan keuangannya. Hal ini bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang mengeluarkan laporan keuangannya secara publik, atau selain itu perusahaan juga dapat meminta bantuan pihak bank untuk menghubungi pihak bank pelanggan dan meminta informasi terkait saldo rata-rata pelanggan tersebut, atau perusahaan dapat menyewa seorang ahli penilai kredit untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik lagi. Langkah keempat yaitu ada keputusan kredit. Sebelum penjual menawarkan kredit kepada pelanggan, tentunya perusahaan harus memiliki analisis terhadap calon pelanggan tersebut. Permohonan kredit dapat dikabulkan jika hasil dari expected profit-nya itu lebih dari 0. Nah, expected profit ini dapat diukur dengan rumus yaitu profitabilitas akan membayar dikurangi dengan profitabilitas tidak membayar. Berikut adalah contoh dalam perhitungan expected profit. Adapun seorang pembeli akan membeli produk dari suatu perusahaan secara kredit dengan harga jualnya sebesar 100 juta rupiah. Nah, harga pokok penjualan barang tersebut sebesar 80 juta rupiah. Diperkirakan profitabilitas pembeli untuk dapat melunasi kreditnya sebesar 95%. Nah, apakah permohonan kredit ini akan dikabulkan perusahaan? Untuk perusahaan dapat mengambil keputusan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu 0,95 yang merupakan desimal dari profitabilitas pembeli tadi, dikalikan dengan harga jual dikurangi dengan harga HPP-nya, yaitu 100 juta dikurangi dengan 80 juta. Lalu hasilnya dari perhitungan tersebut dikurangi dengan 0,5, yaitu merupakan hasil dari profitabilitas 100% dalam membayar dikurangi dengan profitabilitas pembeli yang sebesar 95%. Hasilnya menjadi 5% dan didesimalkan menjadi 0,5 dikali dengan 80 juta sebagai harga pokok penjualannya. Akan ditemukan hasil 19-4. Hasil dari perhitungan ini yaitu 15. Karena expected profit-nya itu lebih dari 0, maka permohonan kredit tersebut dapat dikabulkan. Selain itu, jika profitabilitas tidak diketahui, maka cara untuk menentukan profitabilitas pembeli yaitu dengan persamaan 0 sama dengan P atau profitabilitas dikali dengan 100 juta dikurangi 80 juta dikurangi lagi profitabilitas 1 dikurangi profitabilitas dikali dengan 80 juta, akan mendapatkan hasil 20P dikurangi 80 dan ditambah 80P, sehingga P dapat menghasilkan 0,80 atau 80%. Nah, apabila P lebih dari 80%, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan. Langkah terakhir atau langkah kelima yaitu ada kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan ini mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menagih rekening-rekening yang telah lewat jatuh temponya, termasuk penggunaan pemaksaan atau kelonggaran yang dilakukan dalam prosesnya. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam penagihan piutang antara lain seperti pembiayaan piutang dan anjak piutang.
Untuk pembiayaan piutang sendiri dapat dilakukan dengan cara investor meminjamkan uang untuk sejumlah piutang yang sedang berjalan di perusahaan, sehingga perusahaan akan mendapatkan dana secara segar untuk menjalankan operasionalnya. Nah, sejumlah pinjaman ini tentunya akan dikenai bunga pinjaman. Investor akan meminjamkan dananya kepada perusahaan selama masa piutang masih berjalan dan belum tertagihkan. Tetapi perusahaan masih tetap memiliki kewajiban untuk menagih piutang tersebut kepada pelanggan. Setelah piutang tersebut lunas atau telah dibayarkan semua, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada investor berikut dengan bunga pinjaman yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk ajak piutang yaitu investor membeli sejumlah piutang perusahaan dengan membayar sekian persen dari total piutang tersebut kepada perusahaan. Lalu investor ini melakukan sendiri penagihan kepada pelanggan. Ketika investor berhasil melakukan penagihan terhadap keseluruhan piutang, maka perusahaan dikenai biaya atas layanan penagihan tersebut. Dengan cara ini perusahaan akan menerima jumlah pembayaran piutang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dibandingkan jumlah piutang itu sendiri. Yang adalah kas. Kas merupakan suatu uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang disimpan sendiri dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam bank, baik dalam bentuk giro maupun bentuk deposito. Kas ini merupakan satu elemen yang penting dalam suatu entitas bisnis. Terdapat dua alasan mengapa suatu perusahaan memilih menyimpan sebagian asetnya dalam bentuk kas atau uang tunai. Yang pertama, karena kas atau uang tunai ini dapat disimpan dan dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya pembayaran bunga. Yang kedua, pada perusahaan yang besar pastinya memiliki akun yang cukup banyak, yang masing-masing akunnya pasti membutuhkan manajemen dan pengawasan dari perusahaan, sehingga perusahaan memilih untuk membiarkan sebagian asetnya dalam bentuk uang tunai atau kas. Motif menyimpan kas. Nah, suatu perusahaan itu pasti memiliki motif dan tujuan tersendiri dalam menyimpan kas atau uang tunainya. Di sini terdapat 3 motif penyimpanan kas. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulatif. Yang pertama motif transaksi. Motif transaksi ini penyimpanan kasnya itu dimaksudkan untuk pembiayaan dalam kegiatan transaksi sehari-hari perusahaan, seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang yang sudah jatuh tempo, pembelian barang, pembayaran tanggungan perusahaan, dan lain-lain transaksi-transaksi yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga akan kebutuhan kejadian yang tidak terduga, seperti kejadian kecelakaan kerja atau juga kejadian kebakaran. Yang ketiga yaitu motif spekulatif. Motif spekulatif ini dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dari kas tersebut, yang dimana contohnya itu suatu perusahaan mengambil kasnya untuk ditanamkan pada saham dan obligasi, yang dimana saham obligasi ini diharapkan pada masa yang akan datang akan mengalami kenaikan, sehingga dapat menguntungkan bagi kas perusahaan tersebut. Lalu bagaimana sih suatu perusahaan itu melakukan pembayaran atas pembelian yang sudah dilakukan? Di sini terdapat 6 cara pembayaran. Yang pertama dengan menggunakan cek. Nah, cek ini merupakan satu dokumen yang ditemukan atau diterbitkan oleh bank, yang kemudian dapat digunakan oleh nasabah untuk sebagai bentuk perintah kepada bank untuk menarikan sejumlah uang yang sudah tertera pada cek tersebut untuk melakukan pembayaran atas pembelian yang sudah dilakukan oleh nasabah tersebut. Yang kedua yaitu dengan kartu kredit. Nah, kartu kredit ini yang dimana pengguna itu menggunakan kartu tersebut untuk transaksi, yang kemudian pengguna tersebut akan menerima tagihan pada setiap bulannya. Yang ketiga yaitu kartu tagihan. Nah, kartu tagihan ini mirip
debit dengan kartu kredit, yaitu dimana pengguna sama-sama menggunakan kartunya terlebih dahulu untuk transaksi, sedangkan untuk penagihannya itu pada setiap bulan setelah transaksi itu dilakukan. Nah, namun terdapat beberapa perbedaan antara kartu kredit dan kartu tagihan ini. Yang pertama pada limit, yang dimana kartu kredit itu memiliki limit atau batasan dalam transaksi pembelian, sedangkan untuk kartu tagihan itu tidak memiliki limit sama sekali. Yang kedua itu terletak pada penagihan setiap bulannya. Pada kartu kredit ini pengguna itu akan diberikan pilihan apakah akan membayarkan secara penuh atas tagihan transaksi yang sudah dilakukan atau melakukan pembayaran yang secara bertahap. Yang sedangkan pada kartu tagihan ini mengharuskan penggunanya untuk membayarkan secara penuh keseluruhan tagihan yang sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Yang keempat yaitu dengan menggunakan kartu debit, yaitu pemotongan dengan secara elektronik dengan menggunakan kartu ATM. Yang kelima yaitu dengan transfer kredit, dan yang keenam yaitu dengan pembayaran secara langsung. Berdasarkan data dari Bank Internasional tentang persentase dari total volume transaksi non-tunai pada tahun 2016, ini menunjukkan pada beberapa negara bahwa negara-negara ini lebih tertarik menggunakan kartu debit atau kartu kredit dibandingkan dengan menggunakan sistem pembayaran yang lain, terutama dalam penggunaan cek yang sangat sedikit pada semua negara ini, karena pada kenyataannya atau seperti yang kita tahu, penggunaan cek ini mungkin dapat dikatakan cukup sulit karena si penerima cek harus mendatangi bank yang menerbitkan cek tersebut untuk melakukan penarikan atas uang yang sudah tertera pada cek tersebut. Selanjutnya yaitu transaksi dengan uang elektronik. Di sini terdapat 3 cara utama yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dengan menggunakan uang elektronik ini. Yang pertama yaitu dengan direct payment. Nah, direct payment ini biasa juga disebut dengan debit otomatis. Jadi perusahaan itu tidak melakukan transfer secara langsung kepada pelanggan, akan tetapi perusahaan ini memberikan data atau file kepada bank dengan isi filenya itu mengenai nama-nama pelanggan dan jumlah uang yang harus dibayarkan dan kapan harus dibayarkan. Jadi secara otomatis bank akan membayarkan sejumlah uang tersebut kepada pelanggan yang sudah tertera dalam data tersebut dan juga pada tanggal yang sudah ada pada data tersebut. Jadi perusahaan itu tidak melakukan transaksi atau transfer secara langsung kepada pelanggan, akan tetapi dilakukan secara otomatis oleh bank seperti itu. Ini biasanya itu dilakukan untuk pembayaran premi asuransi. Yang kedua yaitu direct deposit. Nah, direct deposit ini atau deposito langsung itu melakukan transaksi secara langsung seperti biasa ya. Ini biasanya digunakan untuk transaksi seperti pembayaran gaji, pembayaran tagihan seperti mungkin tagihan listrik dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada wire transfer. Nah, wire transfer ini dilakukan untuk transaksi yang dilakukan oleh antar bank atau dua bank yang memiliki mata uang yang berbeda, seperti Bank Indonesia melakukan transaksi dengan Bank Singapura seperti itu. Selanjutnya mempercepat koleksi cek. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses penarikan cek ini terbilang cukup rumit karena penerima cek harus mendatangi secara langsung bank yang sudah menerbitkan cek untuk melakukan penarikan pada bank tersebut. Akan tetapi terjadi perubahan perundang-undangan di Amerika Serikat tentang cek ini yang kemudian dapat mempermudah proses pengkeliringan cek dan juga mengurangi biaya dari pengkeliringan cek tersebut. Perundang-undangan ini biasa dikenal dengan nama cek 21. Nah, cek 21 ini memungkinkan bank ataupun penerima cek untuk melakukan transaksi secara digital. Jadi, penerima cek tidak perlu untuk mendatangi bank secara langsung untuk melakukan penarikan atau pencairan cek tersebut. Jadi, tinggal mengirimkan secara digital saja cek yang ingin dicairkan. Selanjutnya adalah manajemen kas. Kas merupakan aset yang
yang sangat liquid dan termasuk dalam elemen yang sangat penting dalam suatu bisnis. Maka dari itu, manajemen kas yang cukup efektif dapat membantu suatu perusahaan untuk mengawasi kinerja keuangan dalam suatu periode. Manajemen kas sendiri adalah suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Untuk manajemen kas pada perusahaan dalam negeri mungkin terbilang akan lebih mudah daripada manajemen kas pada perusahaan multinasional yang sudah memiliki cabang di berbagai negara. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mata uang yang ada pada negara-negara yang ditempati oleh perusahaan cabang tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen kas ini sebagian besar dilakukan oleh bank seperti proses clearing cek, mentransfer dana, dan kegiatan lain-lain. Nah, maka dari itu perlu adanya pembayaran atas jasa manajemen kas tersebut untuk pembayaran pada bank. Marketable securities. Marketable securities ini merupakan surat berharga atau sekuritas yang berorientasi jangka pendek. Biasanya sekuritas ini diperdagangkan pada pasar uang maupun pasar modal. Marketable securities ini bersifat liquid yang dimana dapat diperdagangkan dalam waktu jangka pendek. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi perpajakan. Sebelum itu kita akan membahas mengenai sistem perpajakan yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pajak hanya dikenakan atas pendapatan dalam negeri saja. Kemudian tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 35% pada tahun 2017. Pajak akan dikenakan tambahan apabila perusahaan memiliki penghasilan di luar negeri, yang dimana pajak ini akan dikenakan apabila pendapatan tersebut direpatriasi. Sebagai contoh, perusahaan Apple memiliki keuntungan sebesar $100.000 di Irlandia dengan tarif pajak 12,5%, maka pajak yang dikenakan di Irlandia adalah 12.500. Apabila perusahaan ingin membawa keuntungannya ke AS, maka perusahaan harus mengkreditkan keuntungan tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. 35% yaitu tarif pajak di Amerika Serikat dikalikan dengan 100.000 yang merupakan keuntungan di Irlandia dikurangkan dengan pajak di Irlandia yaitu sebesar 12.500 sehingga didapatkan hasil kredit pajak yang akan dikreditkan pada pajak Amerika yaitu sebesar 22.500. Adanya penambahan pajak ini akan memunculkan strategi bagi perusahaan-perusahaan sehingga perusahaan lebih memilih meninggalkan keuntungannya di luar negeri dan memilih untuk membayar pajak repatriasi dengan tarif yang lebih rendah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah mengenai pasar uang. Sebagian besar perusahaan memiliki kelebihan atau surplus dana atau kas yang biasanya tidak digunakan dalam waktu yang jangka pendek. Kemudian biasanya perusahaan menginvestasikan kelebihan atau surplus dana tersebut untuk berinvestasi dalam waktu jangka pendek. Biasanya investasi jangka pendek ini dapat dilakukan pada pasar uang. Pasar uang merupakan kumpulan dari bank dan dealer yang dapat terhubung dalam web maupun telepon. Kemudian pasar uang ini juga memiliki risiko yang lebih rendah apabila perusahaan memilih untuk melakukan investasinya dengan bantuan manajer investasi yang biasanya dalam bentuk reksadana. Reksadana ini biasanya menginvestasikan dana tersebut kepada investasi jangka pendek maupun investasi yang memiliki risiko yang lebih rendah. Kemudian keamanan dari pasar uang ini cukup kecil. Pasar uang ini menjadi populer dan banyak diminati pada saat tekanan-tekanan finansial sebab sifatnya yang liquid. Kemudian suku bunga pada pasar uang disebut dengan diskon. Berikut contoh dari investasi pasar uang. Sebagai contoh, tagihan 3 bulan diterbitkan dengan diskon 5%. Apabila menginginkan mendapatkan $100 dalam waktu 3 bulan, maka yang harus diinvestasikan pada saat ini adalah sebesar. Nah, untuk menentukan uang yang harus diinvestasikan saat ini untuk mendapat $100, maka dapat dihitung dengan
100 dikurangkan dengan 3/12 dikalikan tingkat diskonnya yaitu sebesar 5%, sehingga didapatkan hasil sebesar 98,75 dolar. Maka 98,75 dolar ini adalah uang yang harus diinvestasikan saat ini mendapatkan 100 dolar. Untuk menghitung return 3 bulan pada tagihan tersebut, maka dapat dihitung dengan 100 dibagikan dengan 98,75 yang merupakan uang yang harus diinvestasikan pada saat ini tersebut dikurangkan dengan 1, sehingga didapatkan hasil yaitu 1,27%, yang dimana 1,27% ini yang didapat oleh investor apabila melakukan investasi 3 bulan tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai risiko pengembalian dari pasar uang. Utang jangka panjang memiliki risiko yang lebih tinggi daripada utang jangka pendek. Risiko dalam suatu utang ini adalah risiko gagal bayar, yang dimana risiko gagal bayar pada utang jangka panjang lebih tinggi daripada utang jangka pendek. Utang jangka panjang ini dapat berupa obligasi, sedangkan pada utang jangka pendek ini adalah biasanya sekuritas-sekuritas yang ada di pasar uang. Utang jangka pendek memiliki risiko gagal bayar yang lebih kecil atau lebih rendah karena ada 2 alasan untuk hal ini. Yang pertama, karena return yang diberikan pada utang jangka pendek atau di pasar uang ini lebih kecil atau lebih rendah daripada utang jangka panjang seperti obligasi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang meminjam atau melakukan hutang pada pasar uang ini adalah hanya perusahaan-perusahaan yang mapan dan bertanggung jawab atas hutang tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai pasar uang internasional. Pasar uang ini dapat ditemukan di setiap negara yang dinamakan pasar domestik di setiap negara dan pasar uang yang berada di London. Sebagai contoh, Amerika Serikat memiliki pasar uang domestik di negaranya dan pasar uang di London dalam bentuk euro dolar. Euro dolar ini tidak memiliki hubungan dengan mata uang euro, tetapi euro dolar ini adalah mata uang AS atau dolar yang disimpan di London yang akan diperjualbelikan dalam pasar uang. Sama halnya dengan negara-negara lain. Negara-negara lain juga memiliki pasar domestik dan pasar yang terletak di London. Seperti contoh di Jepang. Jepang memiliki pasar uang domestik di Jepang dan pasar uang di London. Di London, uang yang pasar uang tersebut dinamakan dengan euro yen. Sama dengan halnya euro dolar, euro yen ini merupakan mata uang yen yang disimpan untuk diperdagangkan pada pasar uang di London. Sebagai contoh juga, apabila Amerika Serikat ingin menginvestasikan uangnya dalam bentuk yen, maka perusahaan atau Amerika Serikat ini dapat menginvestasikannya pada pasar uang di Jepang dan maupun pasar uang yang ada di London. Pembahasan berikutnya adalah mengenai instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang yang pertama adalah US Treasury Bills. US Treasury Bills ini adalah sekuritas yang diterbitkan secara mingguan dan jatuh temponya biasanya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Kemudian untuk melakukan investasi US Treasury Bills ini biasanya dilakukan pelelangan dengan harga yang sama. Investor yang ingin berinvestasi biasanya tidak harus secara langsung berpartisipasi pada pelelangan. Kemudian sekuritas kedua pada instrumen kedua pada pasar uang ini adalah sekuritas badan federal, yang dimana sekuritas ini biasanya diterbitkan oleh agen dan didukung oleh pemerintah, sehingga muncul asumsi bahwa sekuritas ini memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah karena apabila perusahaan mengalami default, pemerintah akan turun tangan. Sekuritas yang bersifat jangka pendek pada sekuritas badan federal ini adalah catatan diskonto, yang dimana catatan diskonto ini memiliki imbal hasil yang lebih besar daripada US Treasury tadi, memiliki imbal hasil yang lebih tinggi karena catatan diskonto ini lebih sulit diperdagangkan daripada US Treasury Bills. Kemudian ada catatan pajak jangka pendek, catatan pembebasan pajak jangka pendek, yang dimana catatan jangka pendek ini biasanya diterbitkan oleh pemerintah, lembaga maupun negara bagian. Kemudian
catatan jangka pendek ini memiliki risiko gagal bayar yang rendah karena diikuti dengan polis asuransi. Selain itu, bunganya juga dibebaskan pajak. Kemudian yang keempat ada pada instrumen pasar uang adalah variable rate demand note. Variable rate demand note ini adalah sekuritas jangka panjang yang dimana memasukkan tingkat bunga jangka pendek. Sekuritas ini juga dikatakan sebagai sekuritas jangka pendek karena sekuritas ini relatif aman apabila dilakukan dalam waktu jangka pendek. Sekuritas ini juga memiliki harga yang relatif stabil, dan kemudian sekuritas ini juga memiliki keuntungan yaitu di mana bunganya bebas pajak. Instrumen pasar uang yang berikutnya adalah deposito bank dan sertifikat deposito. Deposito bank ini muncul ketika kita meminjamkan uang kepada bank, sedangkan sertifikat deposito ini adalah bukti dari setoran yang kita lakukan pada bank. Sertifikat deposito ini yang dapat diperjualbelikan pada investor lain apabila kita membutuhkan uang tersebut sebelum jatuh tempo. Apabila kita menarik deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, kita akan dikenakan denda berupa penurunan suku bunga. Kemudian instrumen pasar uang yang berikutnya adalah kertas komersial dan catatan jangka pendek dan menengah. Biasanya terdiri atas utang yang tanpa jaminan, utang jangka pendek, dan utang jangka menengah yang diterbitkan oleh perusahaan secara teratur. Instrumen pasar uang yang berikutnya adalah penerimaan bankir. Penerimaan bankir ini dilakukan untuk mendanai proses impor dan ekspor. Sekuritas ini biasanya muncul ketika bank menerima permintaan untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Penerimaan bankir ini biasanya memiliki jangka waktu berkisar antara 1-6 bulan. Kemudian instrumen pasar uang yang berikutnya adalah perjanjian pembelian kembali atau repo. Perjanjian pembelian kembali ini biasanya diberikan secara efektif kepada agen keamanan pemerintah, yang dimana biasanya investor membeli sejumlah kepemilikan dealer atas treasury yang kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian sekuritas yang berikutnya adalah saham preferen tingkat lelang. Saham preferen tingkat lelang ini hampir sama dengan variable rate demand note, variable yang dimana tidak berkewajiban membeli kembali saham tersebut. Apabila di dalam suatu perlelangan tersebut tidak ada investor baru yang membeli saham yang telah dilelang, maka pemegang saham tidak dapat menjual sahamnya tersebut, sehingga saham preferen tingkat lelang ini tidak menjadi